Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Selanjutnya, bacalah wacana berikut ini ya, menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Kemudian Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, sekarang pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut ya. Di sebelah kiri ini ada nama dan asal kotanya, seperti Bariah dari Madura, Asep dari Bandung, Joko dari Solo, dan Madin dari Jakarta. Sedangkan di sebelah kanan ada nama suku-sukunya. Ada suku Jawa, suku Betawi, suku Madura, dan suku Sunda. Maka kita akan pasangkan ya nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Yang pertama ada Bariah dari Madura. Suku asli dari daerah Madura itu adalah suku Madura. Maka kita pasangkan Bariah dari Madura dengan suku Madura. Seperti ini. Selanjutnya yang kedua ada Asep dari Bandung. Suku yang mendiami wilayah Bandung itu adalah suku Sunda. Maka kita pasangkan ya Asep dari Bandung dengan suku Sunda. Seperti ini. Berikutnya yang ketiga ada Joko dari Solo. Nah, suku yang mendiami daerah Solo itu adalah suku Jawa. Kita pasangkan seperti ini ya. Berikutnya ada Madin dari Jakarta. Nah, suku yang mendiami daerah Jakarta adalah suku Betawi. Maka kita pasangkan seperti ini ya. Nah, hebat kalian sudah berhasil memasangkan nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Bagaimana sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah? Jika saya bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah, saya akan bersikap baik dengan menyapa dan berkenalan. Sekarang buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut ini ya, lalu bacalah kalimat yang kamu buat itu di depan kelas. Yang pertama, Bariah. Kalimat sapaannya yaitu, salam kenal Bariah. Yang kedua, Joko. Kalimat sapaannya yaitu, kamu berasal dari mana Joko? Berikutnya yang ketiga, Madin. Kalimat sapaannya yaitu, Madin, gajah itu besar sekali. Selanjutnya, Asep. Kalimat sapaannya yaitu, Asep, kamu orang Bandung ya? Berikutnya, kalian. Kalimat sapaannya yaitu, kalian mau kemana? Berikutnya, sobat. Kalimat sapaannya, sampai berjumpa lagi ya sobat. Dan yang terakhir, Pak Satpam. Kalimat sapaannya yaitu, terima kasih Pak Satpam. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Sekarang pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Nah, yang pertama, praktikkan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, ini adalah 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kita akan membagi 24 siswa dengan 2 kelompok. Karena kelompok hanya dibagi menjadi 2, maka setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2.
Nah, setiap kelompok akan terdiri dari berapa siswa ya? 24 dibagi 2. Itu artinya setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Berikutnya yang kedua, kalian praktikkan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, seperti ini ya. 24 siswa ini dibagi menjadi 3 kelompok. Maka setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/3. Nah, 24 dibagi 3 itu artinya setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Berikutnya yang ketiga, coba kalian praktikkan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota yang sama. Nah, berikut ini kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Karena dibagi menjadi 4, maka setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/4. Maka setiap kelompok terdiri dari berapa siswa ya? Nah, 24 dibagi 4 itu adalah 6. Jadi setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Sekarang lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar ya. Di sini terdapat satu buah kue yang dipotong 2. Nah, 1 dibagi 2 itu artinya masing-masing pecahan nilainya 1/2. Kita lingkari ya 1/2 seperti ini. Berikutnya ini ada sepotong roti yang dibagi 4. Maka satu bagiannya itu adalah 1/4. Kita lingkari ya 1/4 seperti ini. Selanjutnya yang ketiga ada 3 ekor hewan. Nah, satu bagiannya itu berarti 1/3. Maka kita lingkari 1/3 seperti ini. Selanjutnya ada sebuah roti yang berbentuk persegi dibagi menjadi 2. Maka satu bagiannya itu nilainya adalah 1/2. Kita lingkari 1/2 seperti ini. Selanjutnya di sini ada 6 buah persegi panjang. Kita kelompokkan menjadi 3. Maka satu kelompok yang berisi 2 persegi panjang itu nilainya adalah 1/3. Kita lingkari ya 1/3 seperti ini. Berikutnya ada 4 buah ular. Satu ular itu nilainya adalah 1/4. Maka kita lingkari 1/4 seperti ini ya. Kemudian ada 2 buah belalang. Satu belalang itu nilainya berarti 1/2. Nah, kita lingkari 1/2 seperti ini. Sekarang lengkapilah pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat ya. Yang pertama, siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Nah, setengah bagian dari siswa kelas 2 itu adalah, mudah sekali ya, 36 dibagi 2, jadi 18 siswa. Kemudian, sepertiga bagian dari kelas 2 adalah, berarti 36 dibagi 3, jadi 12. Selanjutnya, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah 36 dibagi 4, yaitu 9 siswa. Selanjutnya yang kedua, di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 2, jadi 6 rusa. Berikutnya, 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 3, jadi 4 rusa. Kemudian 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah 12 dibagi 4, jadi hasilnya 3 rusa. Selanjutnya yang ketiga, di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. Nah, setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 2, yaitu 24. Kemudian 1/3 bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 3, yaitu 16. Dan 1/4 bagian dari jumlah burung merpati adalah 48 dibagi 4, yaitu 12. Berikutnya soal keempat, di kebun binatang terdapat 60 bebek. Nah, setengah bagian dari jumlah bebek adalah 60 dibagi 2, yaitu 30. Berikutnya, 1/3 bagian dari jumlah bebek adalah 60 dibagi 3, yaitu 20. Dan 1/4 bagian dari jumlah bebek, yaitu 60 dibagi 4, hasilnya 15 bebek.
Nah, soal kelima, di kolam kebun binatang terdapat 72 ikan koki. Setengah bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 2. Hasilnya yaitu 36. Berikutnya, sepertiga bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 3. Hasilnya 24. Dan seperempat bagian dari jumlah ikan koki adalah 72 dibagi 4. Hasilnya 18. Nah, sobat pintar, kalian kerjakan latihan tersebut di buku kalian masing-masing ya. Kerjakan dengan rapi dan teliti. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.